Halo teman-teman, nggak kerasa sih ngomong-ngomong, ini Lembur Healing udah mau jalan. Exactnya sih baru 2 tahun, tapi dari mulai 2021 pengkonsepan di Jawa Timur, yang tadinya untuk orang lain, saya bantuin teman untuk konsepin peternakan hulu ke hilir. 2022 eh, nggak sengaja, memang udah rezeki dan takdirnya Allah Subhanahu wa taala, saya jalan-jalan ke belakang rumah, ada tanah dijual dan harganya murah banget. Saya coba putusin untuk pindahin konsep Jawa Timur ke sini, telepon teman, ada salah satu teman saya di sini, tutup telepon langsung transfer uang. Saya udah bilang bikin perusahaan itu nggak cepet sampai ke berdiri, sampai ke balikin modal, tapi dibilang nggak apa-apa titip aja. Jadi eh, semua ini nggak akan terjadi kalau nggak ada restu berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala. eh Pastinya dari lingkungan keluarga saya sendiri juga nggak akan pernah cukup untuk bikin peternakan lembur healing. Dan alhamdulillahnya saya nanganin sosial media puluhan, mungkin lebih dari 100. Dan saya udah nanganin sosial media dari zaman Facebook mulai berdiri, eh, terutama untuk bisnis-bisnis di tempat saya kerja. 2022 itu sempat viral, beberapa konten kemitraan, dan teman-teman yang ada di sini semuanya mungkin 80% tahu Lembu Riling atau kenal saya dari sosial media. Dan for your record itu 2022 saya hampir chatting eh, kemitraan hampir dengan 5.000 orang. Ini saya ngelihat kontak kontak number saya di 2022 itu nambah 5.000 orang untuk kemitraan, dan akhirnya ada teman-teman di sini semua. 2023, sorry 2023 ya, bukan 2022. 2023 itu saya chatting sama teman-teman itu hampir 5.000 orang. Berjalannya waktu, ini 2024, kalau ada teman-teman yang ini saya tahu banyak banget yang belum kebalas. Ini berkaitan sama sepulang saya di Dubai, saya kirain bisa kerja lebih cepat, ternyata banyak banget hal yang tidak terduga, terutama menuju go public IPO dan persiapan opening resto, tutup buku, dan ini saya juga lagi proses penggantian para teman-teman yang lagi ngajuin mengajukan pembatalan kemitraan. Dan di sini saya mau sharing, salah satunya adalah begitu saya pulang dari Dubai dan ngeliat beberapa case, salah satunya pembatalan-pembatalan saya juga nggak bisa salahin, ada keperluan masing-masing. Jadi eh, 2025 bahkan udah dimulai dari sekarang, saya mau info kalau Lembur Healing itu menuju IPO, dan saya mau jelasin Em, kenapa saya memilih untuk jalur IPO. Sebenarnya jalur untuk IPO adalah permodalan nomor satu, dan nomor dua adalah sebenarnya juga untuk melindungi teman-teman semuanya. Oke, seperti yang teman-teman tahu, ini kemarin 13-14 November saya 2 hari, enggak, di Dubai saya 10 hari, lanjut ke Singapura, itu 1 hari untuk meeting. Lembur Healing dapat penghargaan di 2024 itu, sebenarnya nominasi ada dua, satu di eh, nasional Indonesia satu award, tapi nggak lolos karena yang diutamakan adalah yang influence banyak dan mengentaskan kemiskinan. Sementara Lembur Healing nggak ada di level itu, tapi impact-nya masih jauh banget. Nah, mengenai impact, nanti akan saya jelaskan. Eh, by the way, ini ngomong-ngomong, dari Indonesia cuman saya sendiri yang berangkat, yang dihubungin oleh tim AgriNext Conference dan Award. Lalu teman-teman, ketika saya beranikan diri terjun untuk diriin Lembur Healing, itu eh apa ya? Ketika saya mau terjun usaha, maju mundurnya karena apa? Satu, bisnisnya sustainable atau enggak? Mungkin saya kebanyakan nonton film. Gimana kalau ada COVID lagi? Gimana kalau ada zombie lah, apa segala macem, ada El Nino lah segala macam gitu. Nah, jadi eh,
setelah saya berketemu dengan para ahli di peternakan pertanian sampai ke level insinyur, yang kebetulan mereka bukan praktisi, praktisi iya, tapi tidak menjalankan bisnisnya seperti yang saya jalankan. Eh, di Dubai, saya mempresentasikan Climate Smart Agriculture Adapting to Changing Condition. Umur saya sekarang 40 sekian dan saya masih mau hidup 50 tahun ke depan tanpa kelaparan. Tanpa kelaparan dalam artian punya uang tapi nggak ada yang bisa dimakan tuh sama aja. Dan teman-teman, ini saya di Dubai itu conference-nya sudah di level WHO, perhatian WHO karena 50 tahun ke depan. Contohnya di Indonesia aja itu lahan pertanian udah makin menipis. Kesuburan tanah itu makin gawat karena pertanian di Indonesia 95% ke atas menggunakan urea. Apakah tanah kita masih bisa digunakan, bisa menghasilkan padi, bisa menghasilkan sayur 50-100 tahun ke depan? Dan ini yang saya presentasikan di Dubai. Satu-satunya cara adalah ya kita harus menjaga alam. Saya nggak tahu teman-teman berpikir ke sini atau enggak, tapi jujur saya berpikir sampai ke sini, sampai ke level go internasional pun memang udah ada di target saya, tapi saya juga sekaligus nggak nyangka kalau misalkan di tahun kedua sudah bisa mencapai ke arah sini gitu. Lalu eh, saat ini kalau misalkan di sini pertanian tadi saya udah jelaskan. Lalu salah satu penghasil protein itu adalah ada ayam, ada peternakan ayam dan peternakan sapi. Peternakan sapi itu kalau misalkan googling itu adalah salah satu pe- penghasil gas emisi karbon di dunia. Jadi banyak banget orang yang vegan karena salah satunya adalah peternakan sapi itu menghasilkan emisi gas eh, pengkontribusian pemanasan bumi itu sampai ya itu kalau nggak salah emisi global emisinya sampai 14 sampai 15% lah. Sementara domba itu enggak dan ini yang sedang saya implementasikan bukan cuma di sosial media di Indonesia aja tapi di seluruh dunia. Dan ini sudah menarik eh, beberapa orang yang kemarin adalah orang dari WHO terhadap bisnis lembur healing. Dan ini juga salah satunya yang mendorong saya untuk segera go public sehingga lebih mudah untuk investor terutama asing menginvestasikan dananya ke saya. Ke lembur healing bukan saya sih sebenarnya. Oke, the power of organic fertilizer, domba itu menghasilkan kotoran yang sebenarnya itu bisa menyuburkan tanah. Bahkan sebenarnya tanpa diolah pun bisa langsung ditaburin. Lebih baik diolah dulu, berbeda dengan sapi. Lalu operasional peternakan domba tidak seperti peternakan sapi yang ngabisin 1 hari itu bisa 1.000 liter per ekor sapi. Sementara domba enggak. Teman-teman yang udah pernah ke sini mungkin udah bisa lihat perbedaannya. Dan kalau teman-teman ke peternakan sapi pastinya tutup hidung. Di sini sih enggak kalau ke lembur healing. Ini uh, organic fertilizer ini adalah kotoran domba atau kompos. Di sini juga ada limbah-limbah sisa makanan domba itu diolah jadi olahan kompos yang itu mengembalikan kesuburan tanah. Dan 95% pertanian, lahan tanah pertanian di Indonesia tidak ada yang menggunakan ini. Kenapa? Karena populasi domba dan kambing di Indonesia masih sangat-sangat sedikit. Dan ini yang melatar belakangi saya terjun ke bisnis peternakan domba. Indonesia, saya mungkin nggak perlu jelasin, tapi Indonesia Emas itu 2035 memang seluruh dunia sedang menyoroti ini. Yang disayangkan lagi adalah industri pertanian dan peternakannya, Indonesia itu memble. Itu dunia internasional sangat mengakui, bahkan sampai di level WHO. Bahkan pemerintahnya abandon katanya. Punya lahan luas, tapi pertaniannya, kualitas pertaniannya masih kurang. Bagus ada banyak, tapi nggak sebanding dengan luas lahan yang kita punya. Bahkan Dubai aja yang nggak punya air bisa bertani gitu. Sementara kita musim itu cuma ada dua, musim panas dan musim hujan 1 tahun. Tapi untuk swasembada
masih nggak bisa. Opportunity ini eh, ini saya cuma jelasin ke investor asing. Company background ini seperti yang teman-teman tahu, ini kan dalam kerjasama kemitraan itu dari satu ekor saya nargetin 100 sampai 150 ekor. Kalau misalkan semuanya sudah tercapai, itu populasi di 2035 Lembur Liling akan punya populasi 20.000 ekor. Bukan beliin dari peternak lain, tapi menghasilkan domba sendiri. Dari satu ekor beranak pinak, beranak pinak. Building for Impact, bisnis lembur healing, kalau mau dunia aman, ya dunia-dunia sih. Tapi amit-amit kalau misalkan ada apa-apa, saya sekarang udah punya lahan, lahan punya domba sendiri, lahan pertanian sendiri, semuanya organik. Tapi 50 sampai 100 tahun ke depan, kalau semuanya eh, nggak ada yang peduli sama lingkungan, itu nggak tahu deh, masih bisa hidup nggak sampai umur, saya umur 40, 50 tahun lagi 90 bisa kelaparan gitu. Kalaupun nggak kelaparan itu mungkin makanan yang kita makan itu semuanya ultra processed food. Dan lembur healing, kalau misalkan teman-teman lihat dari sosial media pun kami berusaha mengajak untuk banyak orang memulai peternakan domba secara terintegrasi dan juga mempengaruhi anak muda. Ini adalah isu di seluruh dunia, di seluruh negara. Semua peternak, petani itu orang tua semua. Dan teman-teman yang udah sempat ke lembur healing di sini semua pekerja, tim saya peternakan itu di bawah 25 tahun. Saya memang di sini nggak nanganin ternak, tapi saya manage secara bisnis. eh, Cukup berhasil untuk menginfluence mereka untuk bisa loyal di bisnis yang kerjaannya memang kotor, keringetan, yang notabene orang itu nggak mau. Tapi punya masa depan yang jauh lebih cerah dibanding yang di kantor. Oke, dari awal saya memang sudah mengkonsepkan, eh, mungkin saya lupa atau teman-teman yang misalkan belum tahu, saya memang sudah mengkonsepkan dari hulu ke hilir. Karena untuk menjaga stabilitas kualitas itu kalau nggak bangun industri hulu ke hilir, orang lain yang akan kaya. Oke, nah ini eh, udah saya konsepin dari lembur healing belum ada. Yang pertama itu adalah sekarang adalah pertanian dan peternakan. eh, Pertanian dan peternakan. Lalu ini ada kuliner. Ini dapur lembur healing yang di Pangalengan akan rencana dibuka tahun 2025. Semoga nggak meleset lagi, soalnya ini banyak banyak yang meleset dari banyak faktor semuanya. Tapi 2025 akan tetap opening karena rental udah jalan ke negara. Lalu tahun 2026-27 ini akan di launching dan sekarang lagi pitching sama ada salah satu pendana yang mau mendanai saya kalau goal dan sharing profit presentasi sahamnya oke, itu akan launching Lembu Riling premium brand olahan kulit, dompet, tas, jaket. Kenapa saya harus launch fashion? Karena resto itu kalau misalkan sesuai target per bulan akan motong domba sekitar 500 atau 600 ekor. Nah, 500 ekor kalau dikalikan 1 tahun 5.000 ekor. Nah, 5.000 ekor ini akan menghasilkan kulit yang cukup banyak. Jadi kalau nggak dengan sengaja diolah itu hanya akan jadi waste atau cuma jadi kulit krecek di pasar-pasar gitu. Dan sebenarnya ini memang background saya selama 2 dekade di bidang fashion. Lalu ada science and technology, ini akan saya jelaskan detail. Hospitality, education akan menyusul. Lalu lembur healing ini, saya kemarin waktu konsepin ini, saya pikir banyak mengimplementasikan ini. Cuman sekarang saya mau pastiin teman-teman, di seluruh dunia nggak ada yang mengimplementasikan konsep peternakan seperti lembur healing. Satu, peternakannya animal welfare, nggak nyiksa hewan. Semua hewan di sini nyaman, mereka hidup dengan tenang.
nggak bau, mereka benar-benar disayangin kurang lebih, dan semua betina di sini hidup bersama dengan kami. Kalau kata orang, kami menikah dengan domba, menikah dengan domba sehidup semati. Mereka di sini akan ada di seumur hidup mereka. Jadi untuk menjaga mereka tetap sehat seumur hidup, ya sama. Kami merawat diri kami sesehat mungkin supaya sehat, umur panjang, sama dengan domba. Kami merawat domba seperti kami merawat diri kami sendiri di sini. Dan ini yang mencuri perhatian dunia internasional. Ada New Zealand, ada semuanya yang punya populasi sampai ratusan ribu, tapi tidak ada yang mencatat genetik domba seperti yang kami lakukan. Tuh. Dan ini teman-teman udah tahu, ini adalah kemitraan ternak domba yang saya presentasikan ke teman-teman. Tahun kelima seperti menghasilkan seperti apa kalau lancar. Dan bukan kalau lancarnya dalam berarti yang kami teledor segala macam, ada banyak faktor yang dipengaruhi sampai level kenegaraan, sistem struktur negara yang belum adanya vaksin dan obat-obatan yang memadai di Indonesia. Dan karena kalau balik lagi di sini kenapa saya ada science and technology, yang saya kerjakan adalah sekarang ini untuk memfasilitasi untuk gimana supaya caranya minimalisasi mortalitas kematian, meningkatkan reproduksi. Sehingga kalau mencapai 4-5 tahun ini 150 ekor itu harusnya udah nggak ada masalah lagi. Selain sistem yang harus dibentuk di peternakan. Oke. Digital system recording, kami benar-benar hampir mencatat seluruh seluruh aktivitas ternak, makan, pernikahan, pregnancy, proses, penyakit, health treatment, semua kami catat. Sehingga dalam 10 atau 20 tahun ke depan, nggak ada yang punya data peternakan domba di seluruh dunia, hanya ada di Lembur Healing. Kalau misalkan sekarang ada Tokopedia, Grab, terus Gojek, mungkin teman-teman tahu, kita tahu itu kalau lihat berita nggak ada profit, nggak ada untung Shopee, tapi mereka punya data dan data itu adalah yang mereka jual. Jadi kadang satu bisnis bukan tidak menghasilkan, hanya oke aja break even point, untungnya segini, tapi bisa menghasilkan hal yang lebih besar lagi hanya dari data. Dan ini akan jadi kunci peternakan di dunia karena nggak ada yang nyatet ini. Udah confirm, saya udah sampai ke Dubai, di Dubai udah ada 53 negara, nggak ada yang melakukan apa yang Lembur Healing lakukan. Oke, teman-teman, ini balik lagi eh, untuk mendirikan peternakan Lembur Healing dan sekarang Resto, saya membuka kemitraan. Jadi kurang lebih ini Lembur Healing nggak akan pernah ada tanpa rekan-rekan investor. Baik yang apalagi yang ada di peternakan yang investasi kemitraan dan sekarang merambah ke kuliner. Lalu berjalannya waktu, ya saya jujur aja, konsistensi konsistensi memang bisnis ada untung ada rugi. Sebenarnya di sini kalau ada kerugian saya yang nanggung semuanya. Nah, ini yang melandasi kenapa saya bergerak mulai merambah ke investor asing, dan kalau misalkan ke investor asing mau nggak mau satu-satu jalannya adalah go public atau IPO. IPO ini merupakan jalan menuju Roma, ada ratusan, ada ribuan proses, dan ada ratusan, ada ribuan jalan yang bercabang. Tapi sebenarnya yang saya katakan adalah teman-teman, terutama untuk yang di investor resto, status kerja sama rekan-rekan dengan saya adalah saya sebagai pemilik usaha, termasuk sebenarnya peternakan. Secara hukum saya meminjam dana teman-teman investor untuk mendirikan usaha. Nah, untuk membangun ini semua, kalau saya gerilya satu-satu presentasi ke teman-teman, saya nggak yakin tahun depan resto akan bisa buka. Karena
Minimal saya menghabiskan 3 sampai 4 3 jam paling sedikit untuk mempresentasikan resto dan histori peternakan ke satu orang. Gitu. Jadi untuk mempercepat proses, sementara sebenarnya uang yang dibutuhkan untuk membangun resto untuk investor asing itu sangat-sangat sedikit. Jadi eh, kurang lebih teman-teman yang ada di sini merupakan dari inti dari Lembur Healing. Walaupun ada saya go publikkan Lembur Healing itu tidak ada pengaruhnya sama sekali dengan perjanjian kerjasama yang di sudah dituangkan di tanda tangan bersama oleh rekan-rekan ataupun saya, tidak ada perubahan dalam hal itu. Oke, eh, ini sebenarnya dunia baru juga buat saya. Saya selama ini ada di konvensional bisnis, membangun perusahaan yang ada tanahnya, omsetnya. Nah, konvensional bisnis ini setiap bulan, setiap tahun itu adanya profit and loss. Dan ini yang sebenarnya saya tahu teman-teman ketika teman-teman butuh atau ngelihat ada dombanya mati, terus penggantiannya cukup lama, yang bukan saya sengaja, tapi memang itu adalah proses yang seperti itu. Kalau saya percepat lagi akan membahayakan keseluruhannya. Banyak yang mengajukan pembatalan. Saya nggak bisa salahin juga, tapi waktu saya akan habis hanya untuk keluar masuk dana di bisnis itu, di bisnis peternakan aja. Sementara dan jadi sama dengan bisnis lain hanya ada profit and loss, keuntungan rugi, untung rugi, untung rugi. Karena teman-teman menginvestasikan langsung ke bisnis konvensional. Nah, lalu kalau misalkan di dunia saham, saya membuka saham di Gopalbank itu adalah capital equity, kesetaraan. Untuk menjelaskan ini, saya sendiri butuh waktu 1 minggu mengikuti beberapa kelas untuk paham ini. Yang jelas adalah eh, mengatasi hal ini, walaupun di kerjasama sudah ada 3 tahun, tapi tetap banyak yang ngajuin pembatalan, saya okein. Tujuannya adalah supaya saya punya dana lebih jika teman-teman ada yang mengajukan pembatalan. Dan juga mempercepat proses untuk saya membangun sektor-sektor lain. Karena butuh dana juga. Oke, eh untuk mencapai IPO ini gampang atau enggak? Kalau saya kasih contoh perusahaan di Indonesia yang kecil lah, itu misalkan Kopi Kenangan, dan yang sekarang itu ada baru Tomoro Kopi, itu dapat suntikan dana sampai jutaan dolar. Makanya, tapi teman-teman kalau bisa dilihat, itu bisnisnya mungkin untuk satu outlet aja, saya sebut aja kopi yang tadi lah. Untuk mencapai omset 100 juta aja itu susahnya setengah hidup, setengah hidup gitu. Dan ketika saya presentasi di Dubai dan em, di beberapa investor asing, itu mereka sangat tertarik dan ngeliat potensi bisnis Lembur Healing itu lebih kuat dari startup-startup yang ada. Karena satu, dia ada di industri hulu, yang eh, kalau terjadi apa namanya, sorry, perekonomian naik turun, orang masih tetap butuh makan, orang masih tetap butuh sayur untuk kebutuhan sehari-hari. Dan saya didampingi agensi yang sudah membawa perusahaan dari kelas small business mencapai A+, itu ada hampir 600 perusahaan di seluruh dunia. Yang saya mau informasikan juga adalah seorang mentor, sebuah agensi untuk membawa saya atau perusahaan Lembur Healing, mereka lihat dulu ini kira-kira kalau dibawa ke dunia internasional, di upgrade ke A plus itu seberapa menjanjikan. Dan kalau bisnis Lembur Healing tidak sama sekali menjanjikan, itu mereka nggak akan pernah mau untuk menggandeng saya, membimbing saya,
untuk menuju bisnis internasional itu. Jadi teman-teman ini kurang lebih yang saya mau sampaikan itu untuk sekarang. Ini mohon maaf kalau ada beberapa chat, mungkin banyak dari teman-teman yang saya chat belum bales. Eh, tapi ini adalah update kurang lebih sih. Ada beberapa dari teman ini kok saya nggak dapat update. Teman-teman kalau misalkan mau update, sebenarnya di sosial media saya update tiap hari dan saya juga tahu sih kurang dari 10% dari teman-teman yang update sosial media Lembur Healing. Kalau misalkan dibilang nggak ada pergerakan, mungkin di domba teman-teman yang kebetulan dapat musibah mati, memang nggak ada pergerakan. Tapi di teman-teman yang lain bergerak juga kok, termasuk Lembur Healing secara perusahaannya. Dari teman-teman join, satu dari follower sosmed, dan berikutnya lagi ke level bisnis yang sekarang udah masuk ke internasional. Oke, teman-teman, ini buat yang mungkin belum kenal, ini saya eh, mulai karir itu di tahun 2000. Fokusnya memang di brand dan dari saya cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.